Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ketika saya masih SMA dulu, subhanallah wa masya'a fa'al, memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Bahwa kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tua kita, tapi Allah yang menakdirkan. Terlahir dari keluarga seorang pejuang yang luar biasa, Ayahanda Kiai Haji Abdul Syukur, Ibunda Hajah Imas Maisyarah, dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan yang menjadi muassis daripada Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. SMA dulu saya sudah diberikan ruang oleh Ayahanda Kiai Haji Abdul Syukur, diberikan kesempatan untuk khutbah, mengisi jadwal-jadwal kajiannya, termasuk kajian Ibunda Hajah Imas Maisyarah. Tujuannya adalah bahwa seorang anak itu diciptakan, anak itu adalah dibimbing, dan anak itu dibentuk oleh orang tuanya. Satu waktu beliau mengungkapkan, Ayahanda Kiai Haji Abdul Syukur, beliau pernah menyampaikan, ketika saya hanya fokus pada mau'izah, fokus pada dakwah, fokus pada memberikan pemahaman, memberikan sebuah hal kebaikan, mengajak orang untuk kebaikan dan lain sebagainya. Karena memang fokus saya pada waktu itu masih di situ. Sepulangnya saya dari pesantren di Mesir, pulang ke Indonesia, tiba saja Ayahanda Kiai Haji Abdul Syukur beliau menyampaikan, kalau saja kita mampu untuk berdakwah bil maqal, dengan ungkapan, mengapa kemudian kita tidak totalitas untuk dakwah juga bil mal, berdakwah dengan harta, totalitas berdakwah dengan fikiran, berdakwah dengan perkataan, dan berdakwah dengan harta. Subhanallah. Maka Nurul Huda Kertawangunan, Ayahanda Bunda Ikhwafillah, semua keluarga besar dimanapun berada, bahwa Nurul Huda Kertawangunan di kampus satu sana, alhamdulillah banyak sekali kita sering patungan. Kita sering patungan dengan Ayahanda, dengan Bunda, dan dengan semuanya sering patungan. Beliau punya tanah. Gedung Al-Maisyarah itu adalah tanah yang dari Ayahanda. Lalu kemudian gedung Asy-Syakur itu juga tanah dari beliau. Subhanallah, dengan kedermawanannya, dengan totalitas dalam dakwahnya, beliau mengajarkan bahwa kalau kita punya harta, maka mari kita jadikan harta ini menjadi sesuatu yang unlimited. Harta ini limit, tapi berubah menjadi unlimited. Gedung Al-Maisyarah juga sama. Lalu kemudian beberapa tempat-tempat atau beberapa gedung-gedung yang lainnya, subhanallah, itu adalah patungan-patungan kita. Menjadi sebagai sebuah hal yang tadinya non-produktif menjadi produktif. Yang tadinya di situ tidak ada apa-apa, menjadi tempat untuk belajarnya santri, mendarasnya santri, membaca Al-Qur'annya santri, bisa sholat santri di situ, bisa kemudian mereka beristirahat di situ. Tentu ini bukan hanya sebatas harta yang ada, tapi iman yang kuat. Tentu tidak hanya sebatas iman yang kuat, tapi keinginan yang bulat. Tentu ini sebuah totalitas dakwah. Ayahanda, ikhwabillah, bunda, semua keluarga besar dan dimanapun simpatisan berada, qadarullah, kampus satu sudah penuh. Kita sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Maka alhamdulillah, bifadlillah wa bi'aunillah wa bimasyiatillah, atas semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada sekarang di kampus 2 Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Di ujung sana itu adalah gedung Al-Marwah. Gedungnya sudah jadi, Ayahanda ikhwafillah rahimakumullah. Siapa yang kaya? Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaf bukan tentang siapa yang meminta dan siapa yang memberi, tetapi wakaf adalah siapa yang mengingatkan dan siapa yang tersadarkan bahwa harta kita berapapun yang ada itu bukan milik kita, itu senantiasa adalah karunia dari Allah. Mewakafkan, mensedekahkan, ikut serta, dedikasi, ikut memberikan kontribusi, sejatinya adalah bukan kita mengeluarkan, tapi kita mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau sadar bahwa harta bukan miliknya, tapi harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mensedekahkan adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya sedikit, tetapi ketika dikembalikan ke Allah, maka berakumulasi menjadi banyak. Hartanya kotor, tapi disedekahkan, lalu kemudian dia menjadi tahir. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Sekali lagi, ayahanda, bunda, ikhwah fillah, semua simpatisan dimanapun berada, saya ingin mengingatkan dan mudah-mudahan semuanya tersadarkan. Mari seperahu bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Mari seperahu bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Mari seperahu bersama dengan orang-orang yang dia senantiasa sadar merubah sesuatu yang limit menjadi unlimited. Di sini insyaallah kita akan bangun di tempat ini asrama santri ikhwan, nanti ke sana dan lain sebagainya, total 1 hektar insyaallah akan kita bangun. Nanti juga akan kita bangun masjid di sini. Sejatinya kita jalan bareng. Sejatinya kita seperahu bareng. Sejatinya mari sama-sama kita sadar bahwa harta seberapapun banyak yang ada di rekening kita, sesungguhnya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah habis dipakai buat makan atau dirubah oleh kita menjadi sesuatu yang manfaat, sesuatu yang limit menjadi unlimited. Semuanya nanti akan dibawa di alam barzah, maka di alam barzah mencahayai. Lalu setelah itu yaumul bi'atsah, maka meringankan. Lalu setelah itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala justru dengan harta yang manfaat barokah. Ikhwah, ayahanda fillah rahimakumullah yang mau ikutan, insyaallah kampus 2 ini akan segera kita progres. Alhamdulillah sekarang sudah mulai diratakan, ya. Yang mau ikutan, mangga. Langsung aja masuk ke rekening Yayasan Nurul Huda Kertawangunan, jalan bareng kita, wakaf bersama kita. Mudah-mudahan nanti ketika di sini terbangun semua bangunan-bangunan yang nanti akan dipakai buat santri, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang tak terbatas, tak terhingga, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah fid dunya wal akhirah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tergerak, menjadi orang-orang yang tersadarkan, dan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allahu wasi'un 'alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi